Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berita yang dimuat oleh media umat, ya, yaitu yang memuat berita yang berjudul Konflik Wadas. IJM imbau pemerintah lakukan pembangunan rakyat sentris. Berita ini dimuat pada tanggal 11 Februari 2022. Konflik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah menyita perhatian publik, termasuk Agung Wisnuwardana yang mengimbau pemerintah seharusnya melakukan pembangunan rakyat sentris, ya. Seharusnya pemerintah yang baik melakukan pembangunan dengan betul-betul rakyat sentris, ujar Direktur Indonesian Justice Monitor atau disingkat IJM. Beliau menyampaikan ini kepada tim media umat ID, ya, Kamis 9 Februari 2021. Maksudnya adalah aspek-aspek teknis, sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola harus ditimbang secara komprehensif sehingga benar-benar difokuskan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir kapitalis, menurut IJM, ya. Seperti diberitakan, warga menolak pengukuran lahan tambang batu andesit di Wadas, Purworejo untuk pembangunan bendungan Bener yang dilakukan 70 petugas Badan Pertanahan Negara atau BPN di lahan sekitar 124 hektar. Di lahan sekitar 124 hektar pada 7 dan 8 Februari kemarin. Lebih jauh, Agung melihat, maksudnya Pak Agung Wisnuwardana, ya, melihat pembangunan bendungan Bener yang semestinya ditujukan untuk memberikan dampak positif, di antaranya pengairan sawah, sumber listrik, dan air baku, ternyata memiliki keterkaitan dengan wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Pasalnya, selain menyuplai kebutuhan air untuk Jawa Tengah, sebagian besar air dari bendungan Bener bakal digunakan untuk menyuplai kebutuhan air baku di daerah Kulon Progo. Nah, kebutuhan tersebut di Kulon Progo adalah untuk Aerocity Kulon Progo, termasuk di dalamnya Bandara Internasional Yogyakarta. Ulasnya, ya. Untuk siapa Aerocity ini? Untuk rakyat atau segelintir kapitalis? Rakyat sentris atau kapitalis sentris, ya, tanya Pak Agung Wisnuwardana. Nah, di sisi lain, berkenaan dengan bendungan Bener yang akan dijadikan sumber listrik pun, Pak Agung Wisnuwardana justru menyinggung pihak-pihak yang juga akan diuntungkan dari proyek tersebut. Pertanyaannya, siapa yang akan mengelola? Lalu siapa yang akan diuntungkan besar? Lalu segelintir kapitalis atau rakyat? Tanyanya dengan tegas Pak Wisnuwardana. Sementara aspek sosial, yakni berkelanjutan penghidupan masyarakat dan lingkungan di sana, menurut Pak Agung Wisnuwardana tak pernah mendapat ruang yang memadai dalam model pembangunan kapitalisme. Malah, ia memandang penduduk Wadas yang termasuk dalam kategori masyarakat agraris mampu mempertahankan kehidupan berkelanjutannya tanpa peran besar rezim penguasa. Mereka bergerak dengan memanfaatkan alam di sekitarnya dan sudah berlangsung lama sejak leluhur mereka, tandas Pak Agung Wisnuwardana. Tetapi rencana kuari atau penambangan andesit yang digunakan untuk suplai pembangunan bendungan, ia pastikan akan merusak dan mengganggu keberlanjutan penghidupan mereka yang sangat bergantung pada alam. Sehingga tegasnya kembali, model pembangunan kapitalisme selalu tak pernah peduli pada aspek sosial dan lingkungan, hingga pada akhirnya menyisakan konflik agraria, kerusakan sosial, serta lingkungan. Omnibus Law cilaka. Agung mengatakan basis legal yang digunakan untuk perampasan tanah rakyat dengan alasan demi kepentingan umum, dalam tanda kutip, proyek strategis nasional atau PSN, adalah Undang-Undang Omnibus Law cilaka atau Cipta Lapangan Kerja. Padahal, karena keputusan MK, tentu undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat. Pemerintah semestinya menghentikan PSN
minimal sampai 2 tahun ke depan. Tetapi kenyataannya rezim Jokowi demi pembangunan yang kapitalis sentris tetap jalan tak peduli keputusan MK, pungkas Pak Wisnuwardana. Demikian berita yang dapat disampaikan, yaitu berita yang dimuat oleh media Umat pada 11 Februari 2022 yang menyikapi perihal konflik dan beberapa kejadian yang terjadi di Wadas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.